Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqna fahma, amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita akan membahas tentang pembahasan pertama, yakni pembahasan pertama pada statistika. Nah, kita akan membahas bagaimana dan apa statistik itu. Pada dasarnya statistika sangat penting peranannya dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, pemahaman dan penerapan teori dalam berbagai bidang ilmu seperti pendidikan, psikologi, sosiologi, ekonomi, dan manajemen. Nah, kemampuan statistik dapat dilihat dari sumbangannya terhadap penemuan teori-teori baru diungkapkan dalam bentuk model-model statistika atau argumen yang melibatkan konsep-konsep statistika. Nah, kita akan lihat metode statistik adalah, kita akan masuk sini statistika. Metode statistika adalah bagian yang tak terpisahkan dari pendekatan atau paradigma kuantitatif. Nah, paradigma kuantitatif atau biasa disebut dengan paradigma tradisional, positivis, eksperimental, dan empirical atau empirikis menempatkan statistika sebagai teknik analisis atau prosedur penting untuk menguji teori. Paradigma kuantitatif melahirkan berbagai jenis atau metode penelitian kuantitatif. Nah, kita ambil contoh menurut Creswell. Creswell berpendapat pada tahun 2013, di mana penelitian kuantitatif merupakan metode-metode untuk menguji teori-teori dengan cara meneliti hubungan antar variabel. Variabel diukur dengan instrumen penelitian yang menghasilkan data berbentuk angka-angka dan dianalisis dengan prosedur statistik. Menggunakan asumsi-asumsi untuk menguji teori, mengontrol penjelasan alternatif. Nah, tujuannya adalah untuk menentukan apakah generalisasi prediktif dari teori yang diselidiki dapat terbukti kebenarannya. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana peranan dan kedudukan statistik dalam penelitian kuantitatif secara rinci. Kita akan lihat peranan statistika dalam penelitian kuantitatif. Pertama, peranan statistik atau kedudukan statistik dalam penelitian kuantitatif secara rinci kita akan lihat dari tahapan metode ilmiah. Yang pertama adalah merumuskan atau memformulasikan masalah. Merumuskan atau memformulasikan atau formulasi masalah. Yang kedua adalah melakukan kajian atau studi literatur terkait masalah tersebut atau kajian pustaka. Yang ketiga adalah merumuskan atau menyusun hipotesa penelitian. Atau di sini kita menyusun hipotesa penelitian. Hipotesa penelitian.
Berikutnya, yang keempat adalah mengumpulkan dan mengolah data untuk menguji hipotesa. Mengumpulkan atau mengumpulkan dan mengolah data. Mengolah data untuk menguji hipotesa. Dan yang kelima adalah inferensial atau mengambil kesimpulan. Oke. Metode ilmiah atau penelitian ilmiah dipandang sebagai salah satu metode untuk mencari kebenaran di mana tingkat kesalahan paling kecil. Nah, keampuhan dari metode ilmiah terhadap metode yang lain karena metode ilmiah memadukan dua jenis kenyataan atau dua jenis kebenaran, yaitu pertama agreement reality, yang kedua adalah experiential reality. Nah, agreement reality ini merupakan semua hal yang diketahui secara umum kebenarannya. Sedangkan bentuk dari agreement reality seperti teori. Sedangkan experiential reality adalah semua hal yang diketahui sebagai kebenaran karena kita mengalaminya, melihat, mendengar, menikmati, atau merasakannya sendiri. Dan ini seperti observasi. Di sini penelitian bertumpu pada dua proses. Kita lihat proses penelitian. Proses penelitian itu ada dua proses. Yang pertama adalah proses teoritis. Ini adalah proses teoritis. Yang kedua adalah proses empiris atau empirik. Kedua proses tersebut bermula dari sebuah masalah. Proses teoritis dimulai dari pengkajian teori. Kita gini. Pertama dari kajian teori. Kedua adalah pembahasan hasil penelitian relevan. Yang ketiga, penyusunan. Menyusun kerangka teori. Penyusunan kerangka teori ini menggunakan premis-premis, baik premis minor atau premis mayor, serta perumusan hipotesis.
Sedangkan proses empirik dimulai dari pengumpulan data. Kita lihat di sini, kita lihat A, pengumpulan data. Yang kedua, pengolahan data. Olah data. Yang ketiga, penyajian data. Dan yang keempat adalah pengujian hipotesa. Hipotesa. Maka produk dari proses teoritis adalah hipotesa. Sedangkan produk dari empiris adalah uji hipotesa. Di sini adalah hipotesa. Di sini adalah uji hipotesa. Nah, produk dari keduanya adalah inferensial. 1 dan 2 adalah inferensial. Nah, secara sederhana proses penelitian ilmiah disajikan sebagai berikut. Kan lihat di sini adalah masalah. Maka penyelesaian masalahnya pertama di sini proses teoritis. Di sini adalah proses empiris. Di sini adalah dari proses teoritis akan muncul hipotesis. Sini adalah data. Berikutnya di sini adalah uji hipotesa. Dan uji hipotesa akan munculkan inferensial atau inferensi atau kesimpulan.
inferensi, nah, berdasarkan proses penelitian ilmiah di atas, secara rinci jelaskan bahwa langkah pertama suatu metode ilmiah atau penelitian ilmiah adalah adanya permasalahan. Dalam penelitian kuantitatif, masalah utama mayor menjadi variabel yang menjadi tema pokok penelitian. Masalah utama penelitian biasanya melekat pada variabel terikat. Masalah utama penelitian biasanya melekat pada variabel terikat atau dependent variable. Kita lihat sini, dependent variable. Ini adalah masalahnya. Kita akan lebih cenderung disebut dengan masalah. Nah, variabel terikat tersebut atau sebagai masalah yang diamati, diukur dan diamati atau di measurable. Masalah penelitian yang kita teliti tersebut harus mengandung hal-hal yang baru atau disebut dengan novelty. Yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Jadi bisa jadi penelitian itu yang sama sudah ada, tetapi untuk penelitian berikutnya kita harus mencari penelitian yang memiliki pembaharuan. Nah, dalam upaya memajukan ilmu pengetahuan, bila suatu masalah sudah diteliti atau masalah yang sudah dipecahkan, sebaiknya masalah itu tidak diteliti ulang, sebab akan terjadi duplikasi. Tetapi yang diperlukan adalah pengembangan dari penelitian tersebut. Nah, tahap kedua adalah tahap teoritis yang ini. Proses teoritis berisi pengkajian literatur berkaitan dengan variabel penelitian. Pengajian literatur berisi deskripsi konsep-konsep penting yang menjelaskan variabel-variabel penelitian. Deskripsi teoritis dalam penelitian kuantitatif memuat penjelasan, komparasi, analisis, dan sintesis terhadap konsep-konsep dari variabel tak bebas dan variabel bebas. Jadi akan lebih mudah. Kita akan lihat di sini untuk teoritisnya. Untuk teoritis, pertama yang dicari adalah penjelasan. Yang kedua, komparasi. Yang ketiga, analisis. Dan yang keempat adalah sintesis. Akhir dari kegiatan ini membuahkan sebuah konstruk atau dasar bangun pengertian yang dibentuk oleh peneliti setelah melakukan komparasi, analisa, dan sintesis konsep-konsep dari setiap variabel penelitian. Kita ambil contoh misalnya seorang peneliti setelah melakukan komparasi, analisa, dan sintesis terhadap konsep-konsep dari variabel kemampuan penalaran, maka konstruk dari
teori yang dibentuk ia adalah kemampuan penalaran adalah proses berpikir logis menurut pola tertentu untuk memahami dan menarik suatu kesimpulan atau mengambil keputusan yang tercermin dalam kemampuan konsistensi logis, berpikir logis, dan logika logis. Setiap peneliti akan melahirkan konstruknya sendiri berdasarkan teori atau konsep-konsep yang ia kaji. Dua peneliti meneliti variabel yang sama dapat menghasilkan konstruk yang berbeda karena mereka membaca dan mengkaji konsep-konsep yang berbeda pula. Nah, peneliti bisa melakukan komparasi, analisis, dan sintesis terhadap konsep-konsep dari variabel atau masalah. Peneliti juga harus mengkaji hasil-hasil penelitian relevan dan menentukan perbedaannya dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti yang lain. Yang ketiga adalah metode ilmiah adalah hipotesa, yang ini. Ketiga adalah hipotesa. Tahap ketiga, hipotesa sebagai kesimpulan sementara yang dibangun. Lihat, hipotesa merupakan sementara yang dibangun berdasarkan konsep dan kerangka teoritis. Nah, hipotesa penelitian adalah hasil kajian pustaka atau proses rasional dari penelitian yang telah mempunyai kebenaran secara teoritis. Kebenaran hipotesa masih harus diuji kebenarannya secara empirik. Nah, maka hipotesa dapat dianggap sebagai jawaban sementara terhadap masalah yang telah dirumuskan dalam suatu penelitian dan masih perlu diuji kebenarannya dengan menggunakan data empirik. Adapun tahap keempat dari metode ilmiah adalah pengumpulan dan pengolahan data, yang ini. Yang ini yang kita lihat nih, proses pengumpulan data. Oke. Nah, tahap keempat dari metode ilmiah adalah pengumpulan dan pengolahan data. Data ini bisa berupa hasil belajar, kemampuan, pendapat, sikap, dan lain-lainnya yang dikuantifikasi dalam bentuk angka dan skor. Nah, kita statistik memberikan 3 peranan penting dalam alat ini. Yang pertama adalah pengembangan instrumen. Yang kedua adalah penentuan sampel. Dan yang ketiga adalah pengujian hipotesis. Pengukuran variabel penelitian memerlukan instrumen
yang memenuhi persyaratan kualitas, yaitu dari segi validitas butir dan reliabilitas perangkat instrumennya. Di samping itu, instrumen juga harus memenuhi validitas isi atau validitas konstruk dari teori yang mendasari variabel penelitian. Nah, untuk menjamin kualitas instrumen dari segi validitas dan reliabilitas dapat ditentukan dengan menggunakan prinsip korelasi dari statistik. Sedangkan untuk menentukan kualitas validasi isi atau konstruk instrumen penelitian ditentukan dengan teknik analisa faktor dari statistik. Selanjutnya, responden atau sampel yang diminta menjawab instrumen tes atau skala angket untuk menguji hipotesa jelas tidak mungkin seluruh populasi. Maka diambillah sampel yang merepresentasikan dari populasi. Di sini hasil dari data yang diolah akan diuji menggunakan uji statistik, antara lain teknik analisa statistika regresi, analisa jalur, uji T, analisa varian, analisa kovarian, dan lainnya untuk menjelaskan dan menganalisa data yang diperoleh. Berikutnya yang kelima adalah penarikan kesimpulan yang ini. Dalam penarikan kesimpulan, pemaknaan inferensial agak berbeda dengan kesimpulan atau conclusion. Inferensial adalah proses menarikan kesimpulan berdasarkan hasil pengujian hipotesis menggunakan data sampel. Inferensi melalui metode ilmiah sifatnya lebih umum, berupa generalisasi atau prediksi berdasarkan data sampel representatif yang menggambarkan karakteristik populasi. Sedangkan kesimpulan adalah pemaduan hasil pengujian hipotesis, temuan deskriptif, dan pembahasan hasil penelitian. Oke. Berikutnya adalah pengertian statistika. Kita di sini B, pengertian statistika. Nah, pengertian statistika ini berasal dari kata Yunani atau status, dari kata status. Status. Atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan state. Artinya negara. Nah, kata negara ini punya makna yang luas, yaitu di mana keadaan atau data tentang bidang-bidang kehidupan dalam suatu negara. Contohnya pendidikan, kesehatan, ekonomi, industri, hukum, militer, pertanian, dan lainnya. Data atau keadaan bidang kehidupan tersebut terbagi dalam sub-sub yang lebih kecil dan spesifik. Misalnya bidang pendidikan, kita melihat data atau keadaan tentang jenjang pendidikan, angka partisipasi pendidikan, guru, ragam, dan lainnya. Contoh lagi, di bidang ekonomi kita melihat sub-subnya seperti konsumsi, daya beli masyarakat, pendapatan masyarakat, kemiskinan, terus tenaga kerja, distribusi kekayaan, dan lain-lain. Kata statistik sering dikacaukan dengan statistika. Sebagaimana dijelaskan, statistik diartikan untuk menunjukkan keadaan sesuatu. Jadi kalian harus dapat membedakan mana statistik dan mana statistika. Kalau statistik saja tanpa A itu merupakan
itu merupakan gambaran dari suatu keadaan tertentu seperti statistik pendidikan, statistik kriminal, statistik ekonomi, statistik panen, produksi, dan lainnya. Maka statistik adalah terdiri dari fakta dan deskripsi yang telah dikuantifikasi menjadi angka-angka atau skor. Data atau fakta yang disampaikan melalui statistik haruslah bersifat informatif. Di sini harus informatif, datanya harus informatif, komunikatif, berguna, dan praktis. Oleh karena itu, tampilan informasi tersebut harus dikemas dan disarikan dalam gambar ringkasan data yang sederhana. Oke. Cara atau prosedur untuk mengumpulkan data, mengolah dan menyajikan, serta menguji hipotesa berdasarkan data hasil pengamatan juga harus dinyatakan sehingga orang lain dapat memahami metode dan teknik analisis yang digunakan untuk membahas suatu masalah. Dengan uraian yang terakhir, diperoleh rumusan tentang statistika. Nah, sekarang kita akan masuk. Tadi statistika adalah data yang adalah sesuatu yang menggambarkan kondisi tertentu, sedangkan statistika, kita taruh di sini statistika. Di sini ada A-nya. Nah, maka statistika adalah ilmu. Di sini statistika itu ilmu atau metode untuk mengumpulkan data mengolah, menyajikan, menganalisa, dan menarik kesimpulan. Nah, maka secara garis besar ragam statistika dapat digolongkan berdasarkan ragamnya nih. Statistika dapat digolongkan berdasarkan satu, orientasi pembahasan. Statistika berdasarkan orientasi pembahasan terdiri dari statistika. Satu, statistika matematik. Dua, statistika terapan. Nah, statistika matematik atau mathematical statistik adalah statistika teoritis, lebih berorientasi pada pemahaman model dan penurunan konsep serta rumus-rumus statistik secara matematis teoritis.
Misalnya uji model, penurunan rumus dalam analisa regresi, statistik uji T, model stokastik, kemiringan, ketajaman, dan lainnya. Sedangkan untuk terapan lebih berorientasi pada pemahaman konsep dan teknik-teknik statistik serta penggunaan dan terapannya dalam berbagai bidang. Misalnya statistika pendidikan, statistika ekonomi, statistika produksi, dan lainnya. Yang kedua, berdasarkan tujuan analisanya, fase dan tujuan analisa. Di sini ada terdiri dari dua, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial, yaitu statistika deskriptif berkenaan dengan pengumpulan data, pengolahan, penganalisaan, dan penyajian sebagian atau seluruh data tanpa mengambil kesimpulan. Sedangkan untuk inferensial, statistika tersebut berkenaan dengan pengambilan kesimpulan mengenai populasi berdasarkan data sampel yang lebih sedikit. Nah, fase ini disebut fase statistika inferensial atau induktif. Dengan demikian, fase teknik statistika inferensial membantu peneliti mengambil kesimpulan atau membuat generalisasi prediksi dari data yang sedikit untuk melihat data yang lebih banyak. Yang ketiga, dari asumsi distribusi populasi yang dianalisis. Asumsi distribusi populasi data yang dianalisis terdiri dari statistik parametrik, yang A, statistika dan statistika non parametrik. Statistika parametrik adalah statistika yang didasarkan model distribusi normal. Sedangkan statistika non-parametrik adalah statistika dengan teknik analisa yang tidak mensyaratkan model distribusi normal atau bebas distribusi bebas. Nah, dalam penelitian kuantitatif, teknik analisa statistika parametrik maupun statistika non-parametrik digunakan untuk menguji hubungan asosiatif dan komparatif. Berikutnya yang 4. adalah jumlah variabel terikat. Dari jumlah variabel terikat, terdapat jumlah variabel terikat dapat dibedakan dengan antara statistika univariat dengan statistika multivariat. Di sini statistika univariat
hanya melibatkan satu variabel tak bebas atau satu kriterion, termasuk lebih dari satu prediktor. Jadi kriterianya satu, prediktornya boleh satu, boleh lebih. Sedangkan yang multivariat, variabel tak bebasnya lebih dari satu. Baik, berikutnya adalah variabel pengukuran skala pengukuran pemilihan teknik statistika. C adalah variabel pengukuran skala pengukuran dan pemilihan teknik statistika. C1 adalah variabel. Variabel merupakan konsep yang punya nilai yang berubah-ubah atau mempunyai variasi nilai, keadaan, kategori, atau kondisi. Sedangkan konsep adalah definisi dari apa yang perlu diamati atau diteliti. Konsep menentukan variabel-variabel mana yang ada hubungannya secara empirik atau diamati secara empirik. Nah, berikutnya, pendefinisian secara konseptual dan operasional suatu variabel diartikan sebagai suatu proses penentuan batasan atau penjelasan ilmiah yang didasarkan pada kajian teori yang mendasari variabel tersebut. Definisi konseptual adalah penjelasan secara abstrak suatu fenomena atau variabel tertentu. Sedangkan definisi operasional adalah penjelasan secara jelas, rinci, dan spesifik dari suatu variabel sehingga variabel tersebut dapat diukur. Definisi operasional berkaitan dengan skor yang mencerminkan dimensi atau indikator dari variabel yang diukur. Nah, sekarang kita akan lihat variabel terbagi menjadi dua, yaitu variabel diskrit dan kontinu. Sedangkan dari fungsi variabel dibagi menjadi 5, yaitu variabel bebas, variabel tak bebas, variabel kontrol, variabel moderator, dan variabel intervening. Sampai sini cukup jelas? Oke, kita ambil satu-satu. Variabel merupakan konsep yang mempunyai nilai yang berubah-ubah. Berubah-ubah. Nah, nilainya ini, nilai tersebut berupa keadaan, kategori, atau kondisi. Sedangkan konsep adalah sesuatu yang diamati. Gitu. Sekarang variabel berdasarkan jenis data. Jadi dari satu variabel diskrit
2 variabel continue. Sedangkan dari fungsi variabel terbagi dari dalam satu variabel bebas, terikat atau tidak bebas, kontrol, moderator, dan intervening. Berikutnya adalah jenis data. Kita lihat bebas, kita akan pahami variabel berdasarkan berdasarkan satuannya. Pertama, kita akan tarik di sini discrete. Di sini variabel yang nilainya putus. Nilai putus atau tidak dapat ditampilkan dalam bentuk pecahan. Sedang continue adalah variabel yang nilainya rapat atau dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan atau desimal. Nah, perbedaannya, kalau variabel discrete merupakan jumlah yang genap, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, sedangkan continue bisa berbentuk pecahan 1,5, 1,4, 1,6 gitu. Nah, sedangkan berdasarkan fungsi variabel bebas merupakan variabel independen. Sini kita ambil fungsi bebas variabel 1 variabel bebas disebut juga independen, disebut juga stimulus, disebut juga prediktor, disebut juga antecedent,
Di sini variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi variabel lain. Variabel lain. Yang kedua, variabel terikat. Variabel terikat atau variabel tak bebas atau disebut dengan dependent, respon atau kriteria. Kriteria merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. Berikutnya adalah variabel kontrol. Variabel kontrol adalah variabel yang ikut mempengaruhi variabel tak bebas dan pengaruh dikontrol atau dapat dinetralisir. Jadi di sini adalah variabel yang yang ikut mempengaruhi variabel tak bebas. Tidak bebas. Bebas. Dan pengaruhnya dikontrol atau dinetralisir. Misalnya, jika hasil analisa menunjukkan adanya hubungan positif antara gaya belajar dan prestasi, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa gaya belajar berpengaruh terhadap prestasi. Padahal disadari bahwa variabel IQ juga berpengaruh terhadap prestasi. Oleh karena itu, IQ hendaknya dikontrol. Dalam hal ini, IQ dinamakan variabel kontrol. Contoh lain, pada penelitian berikutnya adalah variabel moderator. Variabel moderator bukan variabel lain yang dianggap berpengaruh terhadap variabel terikat, tetapi tidak mempunyai pengaruh utama. Misalnya ketika kita menguji pengaruh pengetahuan statistika X1, pengetahuan metodologi X2, dan penguasaan substansi bidang ilmu X2, X3 terhadap kualitas tesis mahasiswa Y. Apabila X1 adalah gender, juga mempengaruhi. Apabila X4 adalah gender, juga mempengaruhi tetapi bukan pengaruh utama, maka gender atau jenis kelamin adalah variabel moderator. Dan yang kelima adalah variabel intervening. Variabel intervening merupakan variabel adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas kemudian mempengaruhi variabel tak bebas. Jika variabel antara diselidiki, hubungan statis yang semula tampak antara variabel bebas dengan variabel terikat menjadi lemah, bahkan lenyap. Misalnya, sikap positif terhadap mata kuliah X akan meningkatkan aktivitas mahasiswa Z. Sementara peningkatnya aktivitas akan mempengaruhi prestasi akademik Y. Dalam hal ini, aktivitas mahasiswa adalah termasuk variabel intervening. Karena apabila variabel aktivitas diselidiki atau fungsi, maka pengaruh variabel sikap menjadi lemah, bahkan lenyap pengaruhnya terhadap prestasi akademik mahasiswa. Baik,
Sampai di sini pertemuan kita hari ini dan berikutnya akan masuk ke pembahasan tentang pengukuran. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.